Begitu sudah rumah sakit minta Bapak Ibu, wassalam sudah. Kenapa kok wassalam? Mau tanah cuma 4 hektar, 5 hektar untuk sayur, ngelayani 2 rumah sakit mampu atau tidak kira-kira? Sudah tidak mampu. Karena itu saya betul-betul minta tolong. Goal kita bertani adalah kesehatan. Ini yang poin paling penting. Jadi jangan pernah tergiur untuk mendapatkan hasil yang besar dulu. Jangan. Bekerjalah dengan kejujuran, bangunlah kepercayaan, supaya apa? Kita betul-betul dipercaya oleh banyak orang, Bapak Ibu. Nah, ini adalah konsep marketing. Jadi kalau Bapak Ibu tanya ke saya, loh Pak, kalau saya tanam sayur jualnya di mana? Bukan jual sayur, Bapak Ibu, jual kesehatan. Sehat itu mahal atau murah? Mahal. Kalau Bapak Ibu sudah punya pasar permanen, Bapak Ibu bisa tentukan harga. Harga kalau Bapak Ibu sudah punya pasar permanen seperti ini, harga ditentukan pembeli atau penjual? Penjual. Itulah kemandirian dari seorang petani. Kalau Bapak Ibu hari ini menjadi petani, harga ditentukan siapa? Pembeli kan? Pasar kan? Pasar itu siapa? Pedagangnya. Jadi kalau Bapak Ibu punya sayur hari ini, tanya ke pedagangnya, dibeli berapa? Tetapi kalau Bapak Ibu sudah punya konsep, pupuk sudah bisa buat, benih sudah bisa buat, tanaman sudah bisa buat sendiri. Marketing, Bapak Ibu bisa tentukan harga sendiri. Nah, itulah yang disebut dengan kemandirian. Sehingga apa? Harganya menentukan kualitas. Dan pasarnya berbeda. Bapak Ibu tidak pernah terpengaruh dengan harga pasar. Harga seenaknya ngomongnya Bapak Ibu deh. Tapi perjanjian jangan terlalu mahal ya. Nanti harganya gitu terus dimahalkan, saya minta tolong jangan. Konsep 1005 yang saya bangun Bapak Ibu itu saya buat tahun 2012-2013. Jadi konsep 1005 itu 2013. Berapa tahun berarti ke sekarang? 11 tahun. Masa harganya tetap? Paham maksud saya? Pendapatan 5 juta itu masa kita jual tetap harga kangkung, harga sayur itu sama dengan 11 tahun yang lalu? Kan mesti berbeda, betul ya? Kalau sekarang di tahun 2024, beberapa teman kita sudah tembus di 2015-2020. Tahun 2020 Bapak Ibu? 1020-1015. Artinya apa? Dari 1000 meter sudah bisa menghasilkan 15 juta per bulan. Bisa 20 juta per bulan. Tergantung apa? Harga. Saya ilustrasikan. Seandainya bayam segini dijual di satu ikat, Bapak Ibu dijual dengan harga Rp2.000, mahal atau murah? Mahal, Pak. Mahal, betul ya? Tapi kalau ini barang organik, harga pasaran 1.000, Bapak Ibu jual 2.000, sebenarnya wajar atau tidak? Wajar. Wajar. Dijual 3.000 pun wajar atau tidak? Wajar. Karena cuma selisih 2.000. Nah, itulah konsep. Itulah pendekatan secara marketing. Telur ayam kampung 2.000 sampai 2.500. Bapak Ibu jual dengan harga 3.000, masih wajar atau tidak? Wajar. Tapi harga kita sudah di atas rata-rata. Kelebihannya apa ketika Bapak Ibu bisa ciptakan market? Harga tidak bisa turun. Tapi saya minta tolong. Karena yang menentukan harga Bapak Ibu ketika harga mahal juga tetapkan saja. Jangan ikut harga pasar. Paham maksud saya ya? Stabilkan saja. Supaya apa? Pembeli itu bahagia. Contoh cabai yang paling fluktuatif. Ketika Bapak Ibu sudah buat cabai, jual cabai. Di luar harga 10.000 Bapak Ibu jual 20, 30 tidak ada masalah. Tetapi besok ketika harga 60 tolong tetap dijual 30, 40 juga gitu. Jangan terlalu mahal. Itu yang menciptakan trust. Paham maksud saya di sini? Jadi kita bukan menjadi penjudi, tapi kita menjadi pebisnis. Karena niatan kita adalah ibadah. Jadi Bapak Ibu tentukan harga dari biaya itu kalikan 2.
Jadi kalau dari biaya dikalikan 2 ketemu dengan harga. Untungnya ambil 100% deh. Itu kenyataannya. Kalau begini kira-kira menjadi petani bisa jalan atau tidak Bapak Ibu? Sudah ketemu cara kira-kira? Sudah jelas semuanya? Tadi malam sudah mulai berpikir belum? Ayo. Sudah ketemu yang tidak bisa jalan apa kira-kira? Gimana Pak? Keluarga. Kita Jakarta ini keluarga. Keluarga. Bukan, kira-kira setelah kita belajar bersama-sama 2 hari ini, kira-kira ada enggak kendala Bapak Ibu yang membuat tidak bisa jalan itu kira-kira apa? Gimana? Ketika mengawalinya mungkin. Mengawalinya. Ini saya minta tolong. Sebenarnya musuh terbesar kita hanya satu Bapak Ibu, kemalasan, keengganan. Saya punya konsep hidup 5 menit saja. Tahu arti 5 menit saja? Contoh, rumah kita kotor. Membersihkan rumah itu cuma berapa menit sih sebenarnya? 5 menit selesai. Tapi kadang-kadang gara-gara seandainya itu tindakan kita lakukan langsung, 5 menit itu selesai. Tetapi gara-gara kita lagi megang handphone, nanti dulu, betul enggak? 1 jam enggak bisa, betul atau tidak? Karena enggak dikerjakan. Nah, semua aktivitas pekerjaan kita Bapak Ibu, lawan kita adalah keengganan. Mulai. Jadi ketika keengganan itu datang, lawannya keengganan cuma satu, mulai kerjakan. Dan ketika kerjakan, otak kita akan bergerak. Intuisi kita akan bergerak. Pikiran kita akan kemana-mana. Dan akan selalu ketemu step by step. Nanti ketika ketemu masalah, saya minta tolong. Tetap kerjakan. Jangan menyerah. Saya buatkan konsep ini Bapak Ibu dari kecil menjadi besar. Itu tujuannya hanya satu. Kalau dengan cara yang kita pelajari kemarin, berarti perlu modal atau tidak? Ya perlu Pak, tapi tidak perlu banyak. Betul atau tidak? Modal kita itu seikhlasnya kita kehilangan uang kita. Itulah wirausaha. Terus yang kedua, kalau program ini kenapa Bapak Ibu saya minta tolong harus mulai dari yang kecil. Minta maaf. Di daerah Bapak Ibu hari ini banyak orang yang jatuh bertumbangan. Banyak bisnis-bisnis yang bilang sepi. Banyak usaha-usaha yang sudah mengeluh hari-hari ini. Mereka sudah hampir tidak punya modal lagi. Walaupun kemarin saya luar biasa, Pak Presiden berani hapus utang UMKM itu sudah luar biasa. Tapi saya berharap satu, jangan hutang lagi. Kalau sudah dihapus, tolong jangan hutang lagi. Stop hutang. Terus kita mulai berdiri dengan berkata cukup. Nah, mimpi saya anak-anak muda ini loh. Nanti ke depan mereka bisa menciptakan pengusaha-pengusaha yang berhasil. Kalau sudah mulai Bapak Ibu dari yang paling kecil menjadi besar dan besar itu akhirnya dia bisa menjadi raksasa. Dan histori inilah yang saya minta tolong Bapak Ibu kerjakan. Kunci semua materi saya Bapak Ibu itu hanya satu kata, yakni tanggung jawab. Orang yang mandiri adalah orang yang bertanggung jawab. Tanggung jawab ini adalah ilmu tertinggi kita. Kenapa kita harus ngolah limbah? Karena wujud tanggung jawab. Konsep di dalam tanggung jawab ini kalau di dalam bisnis saya pribadi Bapak Ibu saya sebut dengan teori sumber air. Sumber air itu besar atau kecil? Sumber air itu kecil. Tetapi satu, sumber air ini pernah berhenti atau tidak? Di dalam bisnis pertanian, goal kita pertama kali, tolong galilah sumur untuk ketemu sumber air. Yang kita sebut dengan nama penghasilan harian. Kita harus gali sampai ketemu sumber air.
Jangan bangga ketika dapat hujan banyak, terus akhirnya airnya penuh, kolamnya penuh, itu bocor. Kalau kolamnya bocor bisa habis. Tetapi kalau sumber air Bapak Ibu, sumber air itu yang saya sebut adalah rezeki yang barokah. Rezeki yang berkah. Kenapa saya katakan rezeki yang berkah? Ketika kita sudah punya penghasilan harian dari sumber air satu, kita bisa tanam pohon. Penghasilan harian itu pohon yang kita tanam. Sumbernya satu. Tapi gara-gara kita tanam pohon di sini, kira-kira sumbernya keluar lagi enggak di sini? Pada waktu hujan nampung lagi, keluar 2. Mungkin pada waktu bangun pertama ini, rebutan airnya antara yang kita minum sama yang kita pakai untuk nyiram. Artinya yang kita pakai untuk hidup sama pakai untuk menghidupkan usaha. Ini mungkin sangat sulit di sini. Biasanya jalani ini waktunya adalah 1 tahun Bapak Ibu. Sampai akhirnya ketemu sumber yang betul-betul sudah cukup. Artinya untuk usaha cukup. Nah, setelah usaha cukup, setelah penghasilan harian Bapak Ibu masuk ke 1.005. 1.005 ini Bapak Ibu modalnya sudah cukup besar, sekitar 30 jutaan. Per 1.000 meter itu. Dari 1.005 ini Bapak Ibu kalau sudah lulus, kita sudah ganti kelas. Ini untuk pribadi. Sampai 1.005 itu hanya untuk keluarga. Hanya untuk 1 RT. Belum menjangkau ke yang lain. Setelah 1.005 lulus, ada punya ayam, ada punya kambing, ada penghasilan harian, ada padi, ada ikan. Sudah selesai dulu di situ. Setelah itu kita ganti menjadi pengusaha. Di sini konsep kita adalah investasi. Orang Jawa punya satu pepatah Bapak Ibu. Banyak anak, banyak rezeki. Itu orang Jawa aja atau semua itu? Semua mungkin ya, atau Jawa ya. Banyak anak, banyak rezeki. Anak saya banyak Bapak Ibu. Kalau di total pasukan anak kami itu ada 1.000 orang mungkin. Anak angkat saya 26 Pak. Anak angkat saya pribadi 26, anak sendiri 5. Berarti anaknya 31. Tapi kami punya juga anak-anak buahnya, anak-anak pasukan. Kalau di total mungkin ya banyak lah, ratusan ke atas lah. Ribuan hampir. Nah, banyak anak, banyak rezeki itu kan begini. Kita tidak bisa hidup sendiri Bapak Ibu. Siapa yang cita-citanya besok jadi kiai? Atau mau mendirikan pondok pesantren? Ada? Saya minta tolong. Ketika mau mendirikan pondok pesantren, ketika mau menjadi kiai, berkomitmenlah mempunyai anak. Santri jangan dianggap santri, tapi santri dianggap anak. Caranya bagaimana? Begini ceritanya. Seandainya Bapak Ibu berhasil di konsep 1.005, waktunya Bapak Ibu sudah berubah menjadi seorang investor, menjadi seorang pengusaha, dan bukan lagi menjadi pribadi, tapi di sini sudah menjadi bapak, menjadi orang tua. Berarti yang siap-siap punya anak banyak. Kita hidup Bapak Ibu selalu tergantung ke orang, setuju atau tidak? Setuju. Ketika sudah punya 1.005 ini sudah bisa tidak dijadikan sekolah? Bisa. Ambil 1 santri, 2 santri, 3 santri, didik mereka. Latih mereka. Kalau sudah pinter, Bapak Ibu sudah punya modal lagi, buatkan 1.005 di sini. Buatnya lagi 1.005 di sini. 1.005 di sini. Akhirnya semua bisa punya 1.005. 1.005 cukup enggak untuk santrinya hidup? Bapak Ibu terima sisanya kan? Seandainya dapat 5 juta lah, pesantrinya terima 3 juta, Bapak Ibu terima 2 juta. Tapi kalau santrinya ada 20, kita sudah cukup atau belum kalau begitu Bapak Ibu? Sudah lebih dari cukup. Saya minta tolong, itu adalah investasi. Investasinya di mana? Ketika kambing sudah Bapak Ibu punya 60 ekor. Nggak usah disuruh setiap bulan beranak 9 sampai 10 ekor Bapak Ibu. Tinggal taruh. Tinggal titip.
Kemudian yang kedua, seandainya punya ayam, sudah punya induk sampai 100 deh dulu. Sekali tiap bulan sudah keluar minimal sudah 400 ekor. Tinggal taruh, tinggal titip. Di sanalah kita bisa menciptakan banyak sekali santri. Di sanalah kita bisa ciptakan banyak sekali anak. Dan saya minta tolong, siapa yang mau kerja sampai tua? Tidak ada kan? Syukur-syukur muda sudah jadi entrepreneur gitu. Nanti buka tiap kota begitu. Saudara-saudara diangkat, saudara-saudara mulai dilatih, dibentuk, dijadikan sebagai murid, dijadikan sebagai anak-anak. Maka Bapak Ibu isinya hanya satu, kebahagiaan. Betul atau tidak? Kita sudah tidak usah kerja lagi. Yang kerja siapa? Anak-anak kita. Kita datang ke sana tinggal minta jatah sama minta kopi. Betul atau tidak kira-kira? Tapi minta maaf, itu cerita enak Bapak Ibu, buatnya tidak enak. Itu cita-cita semua orang tapi buatnya tidak enak. Anaknya ada yang nakal, betul atau tidak? Pasti. Tapi di sanalah kita dilatih menjadi seorang pemimpin. Dilatih menjadi seorang bapak. Kalau seandainya dari 10 nakal 3 masih wajar, dari 10 nakal 8 alhamdulillah gitu loh. Masih ada 2 yang baik. Terus yang kedua saya tanya, anak-anak tadi ini pakai modal lagi atau tidak? Sudah tidak kan, cuman pengembangan. Saya minta tolong dengan sangat. Itulah ujian hati kita sebagai seorang pemimpin. Itulah ujian hati ketika kita ditanya, apakah harta itu milik kita atau harta itu titipan Allah. Ketika titipan, ngujinya satu, berarti kehilangan. Ingat Nabi Ibrahim Bapak Ibu? Susah enggak ketika diuji imannya? Susah, betul kan? Kalau enggak ada kejadian itu enggak ada Bapak Ibu loh, betul atau tidak? Kita pun juga akan sama, mengalami ujian yang sama. Punya iman yang tidak bisa digoyahkan. Bagaimana caranya? Ini caranya. Kami Bapak Ibu dari PSM, tim kami tidak ada orang hebat. Saya sendiri bukan orang hebat, saya sendiri orang biasa. Yang membuat saya berdiri, bisa kuat berdiri karena saya sudah terlalu banyak gagalnya. Karena saya sudah punya pelakat di sini, orang gagal. Bisnis sampai 18 kali gagal itu sudah hebat atau belum kira-kira? Sudah hebat bodohnya. Sudah lulus Pak, artinya lulus itu sudah mati rasa dengan kegagalan. Akhirnya ketika saya bisa berhasil Bapak Ibu, siapa yang orang-orang yang saya angkat? Saya ketemu orang di jalan gitu, ya minta maaf. Saya lihat orangnya serius, tidak peduli siapa dia tak tawari. Preman itu banyak juga, lah Pak Potro juga mantan itu. Kelihatan kan? Buka sedikit bajunya itu sudah warnanya beda, betul atau tidak? Tapi Pak Potro termasuk sudah berhasil. Ikut kami sudah hampir 5 tahun, 6 tahun. Komitmen dulu rambutnya panjang Bapak Ibu, betul-betul kayak preman. Wiro Sableng. Komitmennya dia satu. Saya kaget tahun 2020 saya ketemu dia, loh Pak, kok sudah potong rambut? Saya dulu nazar Pak. Kalau saya bisa beli rumah, saya akan potong rambut. Alhamdulillah setelah kerja itu dia bisa beli rumah Bapak Ibu. Akhirnya dia potong rambut, jadi rambutnya sudah gundul gitu. Tapi dicat macam-macam. Kita semua orang-orang biasa. Kita semua orang-orang biasa. Nah, saya minta tolong juga satu. Ilmu yang Bapak Ibu pelajari di tempat ini tolong diamalkan. Ajarkan ke banyak orang. Saya ini kan sebenarnya pelatih yang paling bodoh kan saya Bapak Ibu. Pelatih yang paling bodoh itu artinya begini. Buka pelatihan berbayar di live-kan, itu bodoh atau tidak? Itu kalau orang mikir itu bodoh sekali. Yang Bapak Ibu belajar di sini 50 orang. Tadi malam yang siaran langsung ditonton berapa Pak Bambang? 900. Kan berbahagia orang yang 950 itu amalnya Bapak Ibu.
Nah, kenapa saya mengajarkan live Bapak Ibu? Satu, supaya orang tidak datang ke pelatihan. Karena apa? Banyak orang kan juga mengeluh di YouTube. Saya kepingin ikut pelatihan tapi saya tidak punya biaya, betul atau tidak? Jadi ketika pelatihan ini ada Bapak Ibu kita live-kan, minimal satu. Mereka yang tidak punya biaya, mereka bisa belajar di rumah. Terus karena live Bapak Ibu, ada yang saya tutupi tidak di live ini? Tidak ada, semua transparan. Jadi kadang-kadang saya juga, Pak Bambang itu yang paling sering emosi. Kita itu dipikir sering skip-skip Bapak Ibu. Sering motong-motong supaya orang daftar pelatihan. Saya ini padahal berdoa supaya pelatihan segera selesai. Jujur kadang-kadang saya juga manusia Bapak Ibu, saya juga jenuh. Ini 2 tahun full pelatihan itu jenuh sekali. Karyawan pabrik itu protes kapan dikunjungi gitu sampai ya. Saya ke pabrik saya sendiri tidak sempat mengunjungi Bapak Ibu. Karena nyiapkan pelatihan. Tapi ya kita kembali, tani adalah tawakal, amanah, niat, ibadah. Dan ini adalah wujud ibadah. Saya minta tolong tugas ini saya bagikan ke Bapak Ibu. Ilmunya kan Bapak Ibu saya yakin kalau dilakukan kan pasti bisa. Tolong buat pelatihan di tempatnya masing-masing ya. Supaya orang tidak datang ke sini. Saya betul-betul minta tolong, ajari mereka. Kalau datang ke sini boleh, cuman berkunjung gitu aja. Bukan pelatihan. Nah, karena apa? Ilmu yang saya berikan ke Bapak Ibu adalah ilmu yang sudah selesai. Ada lagi yang kurang enggak ilmunya ini? Masih ada yang bingung enggak ini kira-kira dari semuanya? Sudah terlalu lengkap Pak ya. Nah, tolong gini, belajar terbaik adalah mengajar. Saya minta tolong, belajar terbaik adalah mengajar. Saya mengajari orang jadi miliarder Bapak Ibu ketika saya masih rumah kontrak. Saya ulangi ya, saya baru bisa beli rumah betul-betul, walaupun bisnis saya banyak ya, waktu itu sudah punya rumah sih, tapi belum betul-betul rumah yang cocok untuk saya gitu, yang patut gitu untuk saya. Saya baru bisa bangun rumah betul itu baru tahun 2010. Tapi sebelumnya saya masih kontrak ketika saya pindah. Saya ini orang Mojokerto tapi saya ini juga nomaden Bapak Ibu. Tinggal di Malang, tinggal di Jember, terus akhirnya 2003 saya baru pindah menetap di Mojokerto kembali. Nah di sana pun ketika saya mengajari orang jadi miliarder, itu ketika saya masih tidak bisa makan. Saya ulangi ya, itu kondisi titik paling tidak enak bagi saya. Tidak bisa makan. Anak waktu itu masih 3, masih kecil-kecil semua. Jadi ketika saya mengajari orang jadi miliarder, ketika susah makan, ketika belum punya rumah, cocok atau tidak? Orang akan selalu berkata begini kan, wong kamu sendiri aja belum miliarder. Betul atau tidak? Saya paling ingat orang tua saya selalu berkata begini, oh, kamu itu loh masih susah, mau nolong orang susah. Nah, itu orang tua saya sendiri Bapak Ibu. Dan itu minta ampun, menyakitkan. Tapi itu menjadi pacuan bagi saya untuk saya tetap fokus. Untuk saya betul-betul fokus mengerjakan. Sampai pada akhirnya alhamdulillah, ketika saya sudah lulus sama Gusti Allah dianggap lulus. Ketika iman kita digoncang sampai tidak bisa digoncangkan lagi. Ketika saya sudah sampai mentok di titik dasar, yaitu pasrah. Tadi Pak Kapis kemarin sudah ngajari tentang kata pasrah. Pasrah itu Bapak Ibu bukan berarti kita menyerah di awal. Pasrah itu kita tahu semuanya. Kita bisa semuanya. Kita mampu semuanya. Tapi kita harus menyadari kita tetap manusia yang kosong. Dan hanya Allah saja yang bisa berdiri di depan kita. Betul atau tidak? Inilah konsep 10 ekor ayam Bapak Ibu. 10 ekor ayam itu kosong itu kita, 1 itu Allah. Jadi kalau saya mau tanya, yang membuat kita berhasil siapa? Allah. Membuat berhasil itu 0 Bapak Ibu. Betul atau tidak? Hilang satunya jadi apa? Bisnis pertanian tanpa ini
tidak bisa. Bisnis peternakan tanpa ini tidak bisa. Karena kenapa saya harus mengajari dari yang paling kecil? Gusti Allah itu selalu sayang kita. Jangan sampai ketika nolnya sudah banyak, terus kita goncang Bapak Ibu. Kita lupa diri kita. Kita tidak ingat siapa kita. Punya ayam sudah 10.000 induk seandainya. Sudah penghasilan 1 miliar per bulan. Terus kita salah jalan. Terus Gusti Allah, selesai enggak kira-kira? Sakit enggak kira-kira? Karena itu saya mengajari Bapak Ibu dari nol. Ketika dari nol ibadahnya dikuatkan. Imannya dikuatkan. Ketekunannya dikuatkan. Keyakinannya dibangun kokoh. Bertobat itu jangan terlalu nunggu nol banyak dulu. Tobatnya waktu nolnya masih 1, 2, 3, 4 lah. Anggap aja 6 lah, jutaan gitu aja lah. Supaya tidak sakit Bapak Ibu. Kenapa saya harus mengajarkan itu? Ketika kambing saya yang kemarin saya ceritakan 300 ekor dan itu mati. Itu sudah angkanya sudah ratusan juta, betul kan? Itu sakit sekali. Setelah kambing saya mati Bapak Ibu pernah puyuh 20.000 mati sekaligus pernah. Bebek 4.000 induk mati sekaligus pernah. Tapi sudah tidak terasa apa-apa. Kenapa kok tidak terasa apa-apa? Karena sudah lebih sakitnya sudah ada. Paham maksud saya di sini ya? Jadi saya minta tolong. Langkah demi langkahnya diikuti. Yang seringkali saya ceritakan ke Pak Bambang Bapak Ibu. Seandainya nih, di desa-desa ada orang melakukan program ini. Dari orang-orang yang tidak punya apa-apa. Bisa atau tidak? Terus mereka menjadi berhasil. Maka saya melihat satu kebahagiaan yang luar biasa. Goal kami sederhana, 3 tahun ke depan. Bapak Ibu lah yang beli robot-robotnya Elon Musk. Karena yakin, Bapak Ibu perlu pegawai enggak? Bapak Ibu lah yang beli. Beli robot. Karena apa? Kalau Pak Presiden targetkan dolar itu harganya cuma Rp5.000, betul ya? Satu-satunya jalan cuma satu Bapak Ibu, ekspor. Seandainya semua Bapak Ibu bisa produksi semua dengan konsep kemandirian lulus sampai di 3 tahun. Terus sudah main di investasi semuanya, harga mahal atau harga murah? Ingat baik-baik. Ke depan, harga itu semakin lama semakin murah. Over. Petani biasa akan habis. Petani konvensional akan gulung tikar. Karena tidak kuat perang harga. Kalau pupuk beli, bibit beli, harga tidak tahu, mereka pasti hancur. Tetapi yang kita harus siapkan, saya secara pribadi menyiapkan ini. Semua harga pasti murah. Dan itu adalah politik mereka. Saya minta maaf Bapak Ibu. Menghancurkan harga itu adalah membunuh pekerjaan, betul atau tidak? Ingat Indonesia dulu pernah tanam bawang putih, betul atau tidak? Tahun berapa itu? Ini yang dari Malang, Bapak ingat enggak Pak? Di Batu Malang dulu itu Pak. Tahun 90-an. Betul ya? 90-an ini Bapak Ibu, terus impor kita, bawang putih itu dikasih harga 8.000. Saya ingat betul karena saya petani bawang putih. Biaya kita 12.000. Mati atau enggak petani? Ini jalan Bapak Ibu sampai 30 tahun. Setelah 30 tahun, orang-orang Batu, orang-orang Malang sana, yang daerah-daerah sentral bawang putih, suruh tanam bawang putih lagi, lupa cara tanamnya. Betul atau tidak? Karena apa? Anak-anaknya enggak diajari. Diajarinya gini, sudah enggak usah tanam bawang putih. Wong harga impor aja lebih murah kok, beli di pasar lebih murah kok. Dan nanti cara membunuh petani yang paling gampang, harga luar negeri diturunkan. Korban mereka lah 10 tahun, 20 tahun. Rugi. Ruginya enggak banyak. Tetapi setelah 20 tahun kita sudah lupa cara bertani. Kita sudah lupa cara tanam. Karena apa? Kita dibuat untuk menjadi
mati. Akhirnya apa? Harganya dinaikkan setelah itu. Betul atau tidak? Karena itu konsep kami, buat harga semurah mungkin karena persiapan untuk perang ini. Hari ini Bapak Ibu, contoh yang paling gampang, buah. Di mana buah Indonesia? Ada enggak buah Indonesia hari ini? Banyak, Pak. Tidak ada harganya sama sekali, betul atau tidak? Barang apa yang paling mahal? Jeruk dari luar negeri, apel dari luar negeri, anggur dari luar negeri, pir dari luar negeri. Buah kita loh berganti. Betul atau tidak? Kenapa kita bisa kalah? Karena kita tidak menganggap itu penting. Karena itu saya minta tolong dengan sangat. Ini adalah kebangkitan kita bersama. Tahun depan Bapak Ibu kami akan deklarasikan menjadi warga BSM lengkap. Karena kita sudah punya 2.000 pasukan. 2.000 sudah cukup banyak bagi saya. Nanti Bapak Ibu mau terlibat ya kira-kira ya? Siap. Di kabupatennya masing-masing. Siap. Kita akan buat komunitas besar untuk apa? Kita akan link. Kita akan buat perdagangan nasional. Ada yang lebih, ada yang kurang, kita saling support. Dan itu menjadi mimpi saya. Pemerintah Bapak Ibu sedang kesulitan bangun ini. Saya ulangi, pemerintah sangat kesulitan bangun pertanian. Bantuan triliunan yang dikeluarkan, puluhan triliun, tidak mengubah apapun. Tetapi saya hanya orang biasa, saya hanya seorang petani, saya orang desa, saya juga bukan orang yang pintar. Tapi saya bersyukur saya diberi Bapak Ibu semua sebagai tim, sebagai keluarga kita di dalam BSM Bapak Ibu untuk kita terlibat di dalam membangun pertanian. Saya bangganya cuma satu. Bapak Ibu kan tidak pakai APBN kan? Mandiri, Pak, mandiri. Mandiri kan? Nah, ayo kita sungsung sama-sama. Pemerintah dari atas, kita dari bawah. Saya yakin dengan pasukan 2.000 ini Bapak Ibu insya Allah Indonesia akan berubah. Kalau dulu saya tidak pernah kawal peserta pelatihan. Namanya saja soalnya saya lupa. Lebih dari puluhan, 10.000 itu ingat enggak kira-kira Bapak Ibu? Enggak mungkin ingat gitu. Tapi yang 2.000 ini saya komitmen, saya kawal. Saya akan dampingi, saya akan coaching Bapak Ibu selama 3 tahun. Sampai tahun 2027. Indonesia akan menjadi negara besar dimulai tahun 2007 hingga tahun 2030. Bahkan menjadi negara terbesar mungkin di Asia. Tapi saya minta tolong, yang membuat besar nanti jenengan-jenengan ini. Bukan investor. Jadi karena itu saya katakan ini adalah kesempatan untuk kita bangkit menjadi pejuang. Kita bangkit untuk merdeka karena apa? Ini konsep kami Bapak Ibu, saya secara pribadi berkata begini, waktu membangun adalah waktu di mana kita paling susah. Waktu di mana kita paling menderita, itu adalah waktunya kita harus membangun. Jadi ketika krisis di mana-mana itu saya pakai membangun. Kenapa harus membangun Bapak Ibu? Karena banyak orang nganggur. Dan saya minta tolong Bapak Ibu harus membangun di waktu ini. Tahun 2025 besok Bapak Ibu diprediksi menjadi tahun yang paling menyakitkan. Saya minta tolong. Kalau punya uang tolong disimpan ya. Kalau punya uang tolong disimpan baik-baik. Mulai dari sekarang. Kerjakan dari sekarang. Dari apa yang ada. Goalnya cukup dulu. 2026 Bapak Ibu saya berharap sudah lulus sampai 1.005. 2027 saya berharap Bapak Ibu sudah masuk di level investor semua. Sudah jadi miliarder semua. Tapi tolong mulai ya, jangan lupa ya. Nanti sampai rumah langsung mulai gitu ya. Ambil palu, ambil gergaji, motong buat kandang. Bertani. Dimulai. Kita ketemu mungkin nanti kita akan ada Zoom nasional insya Allah di bulan Januari. Kita lagi cari cara bagaimana kita bisa meeting untuk secara nasional. Bapak Ibu akan ketemu dengan seluruh tim seluruh Indonesia dan kita akan bahas sama-sama. Nanti kita akan bentuk perwakilan tiap provinsi, juga ada perwakilan nasional. Tapi saya katakan jujur, saya tidak ada di dalamnya. Saya cuma sebagai supporting, saya cuma melakukan
Karena saya sudah usia cukup tua Bapak Ibu. Saya ini masih muda tapi merasa sudah tua Bapak Ibu. Saya sudah 51 tahun, saya kepengen pensiun Bapak Ibu. Bapak Ibu yang bergerak ini semua nanti. Mudah-mudahan bisa begitu ya. Oke, ada pertanyaan sambil kita santai yang belum bisa memulai di mana kira-kira? Ayo dua-dua dulu. Jam berapa Mas? Oke, dari belakang dulu Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Pak sudah bisa ikut BSM. Kalau dari segi biaya Pak, saya kan sering mengikuti pelatihan ini yang paling murah Pak. Paling murah. Oke, terima kasih sudah biayanya sudah terjangkau buat semua. Saya kan Pak berasal dari dunia retail, jadi kan belum menguasai, tapi insya Allah nanti mulai dari yang ada, dari pekarangan kecil Pak. Oke. Tapi mau tanya Pak, seandainya saya punya rezeki, itu ada dua pilihan, tanah yang tanah yang airnya sulit tapi harga murah, Bismillah. Atau yang kedua Pak, tanahnya airnya bisa mengalir tapi harga agak mahal gitu. Itu mohon bimbingannya dari Pak Bayu. Saya sudah ada, tapi kalau saya adanya, saya 300 Pak. Ya Pak, nggih. Nggih. Tapi saya alhamdulillah ada rezeki Pak. Maksudnya saya pengen kalau ada yang jual itu pilahnya dua itu yang mana yang terbaik gitu. Daerah Salaman Pak, Magelang. Nggih, nggih. Oh nggih. Ya segitu dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Pak. Cek 1 2 3. Baik. Begini Bapak Ibu. Ini saya tidak dulu ya, tapi saya cerita dulu planning kami. Karena program ini adalah program untuk nasional. Kemudian yang kedua, goal kami adalah betul-betul membangun pertanian Indonesia. Mas minta tolong. Kalau punya uang tolong disimpan. Jangan beli-beli dulu. Terus yang 300 meter aja kerjakan. Yang kedua Bapak Ibu begini, saya menyadari petani yang datang di pelatihan ini Bapak Ibu paling banyak itu dari Jakarta sama Tangerang, Bekasi. Itu lebih dari 30% peserta. Pertanyaan kedua kan mereka pasti tidak punya tanah kan? Nah, ini sudah saya pikirkan. Kami sebagai, kebetulan saya cukup dipercaya di banyak instansi, di bagian banyak perusahaan atau BUMN Bapak Ibu, tenang saja. Bapak Ibu belajar dulu, kerjakan dulu semampunya. Nanti kalau butuh tanah, saya akan bantu. Nggak usah beli Bapak Ibu, rugi. Saya kasih ilustrasi. Seandainya Bapak Ibu punya harga uang aja 500 juta. Kalau ini dihabiskan cuma beli tanah ya dapat tanah, betul kan? Betul. Kalau saya enak mana? 500 juta dapat seandainya 1 hektar deh.
Tapi kan masih butuh modal kan. Enak mana Bapak Ibu punya uang 4 juta sampai anggaplah 10 juta untuk dapat tanah seluas 1 hektar sampai 20 tahun seandainya. Enak mana Bapak Ibu? Enak enggak usah beli tanah kan? Supaya modalnya bisa dipakai kan? Saya minta tolong kita akan carikan tanah-tanah yang murah Bapak Ibu. Enggak harus dibeli. Di negara ini ada peraturan Bapak Ibu. Tanah nganggur dari 20 lebih dari 20 tahun dia kuasai negara loh. Sekarang kalau dibalik, tanah negara yang nganggur lebih dari 20 tahun dikuasai siapa? Saya tidak pernah masuk di dunia politik Bapak Ibu. Saya tidak pernah masuk dan memang menjaga saya tidak pernah masuk ke sana. Karena saya tidak kepingin jadi apa-apa. Tapi semua bupati, semua gubernur punya cita-cita satu. Membangun ketahanan pangan tiap-tiap daerah. Setuju atau tidak? Aset mereka itu ribuan hektar Bapak Ibu. Dan percayalah, nganggur. Betul atau tidak? Kemarin dari alumni Bapak Ibu, alumni BSM yang dia kebetulan dia dari OJK. Jadi pengamat data keuangan ya. Dia ketemu banyak bupati terus nawari, satu bupati nawari, Pak ada 78 hektar. 78.000 loh ya Bapak Ibu ya. Banyak atau sedikit? Ayo pasukan BSM mana ini bisa nggarap 78.000? Saya bilang belum waktunya. Masih sekolah semua. Lulus aja belum. Jadi saya minta tolong, kalau punya uang jangan beli tanah dulu deh. Simpen. Terus yang kedua, walaupun punya uang jangan cepet-cepet jadi besar. Tolong. Belajar dulu, iseng dulu deh. Sampai betul-betul ngeh, sampai betul-betul paham, sampai betul-betul ngerti. Begitu sudah ngerti, percayalah antri yang ngasih tanah. Nanti tolong dilaporkan di grup ya Bapak Ibu. Kalau yang sudah siap-siap begitu itu bilang, Pak saya sudah siap, gitu ya. Nanti kita arahkan. Yang terdekat ini kita akan di Semarang Bapak Ibu, 530 hektar. Itu rencana saya bergurau begini sama teman-teman, satu orang megang 2 hektar atau 1 hektar lah. Yang daerah Semarang dan sekitarnya. Itu saya dikasih 530, yang saya ambil cuma 30 hektar Bapak Ibu. Kenapa kok begitu? Karena masih sendiri. Lah kalau Bapak Ibu sudah siap semuanya, ayo digarap bareng-bareng begitu. Tanamnya kita program, tanamnya kita pola, pasarnya kita bentuk bersama-sama. Itulah dalam bentuk corporation tadi yang saya mau katakan. Kita tidak tahu dalam bentuk corporation atau dalam bentuk koperasi. Nanti yang tentukan bukan saya, Bapak Ibu sendiri. Saya hanya fasilitator. Begitu ya. Mas sabar ya. Tabung. Gitu ya. Oke. Mulai dari yang ada dulu ya. Nyuwun tolong. Jangan tergesa-gesa jadi besar, belum waktunya. Begini Bapak Ibu, bukan saya melemahkan, bukan. Percayalah, saya ini pekerjaan saya buat ini Bapak Ibu. Bapak Ibu punya tanah 4 hektar, itu udah cukup 1 M. Percayalah. Loh Pak 4 hektar kok sampai 1 M itu apa? Bentuk sistem itu tidak mudah, bentuk SDM itu tidak mudah. Kita harus siap dengan banyak kegagalan. Minta maaf Bapak Ibu, kita punya tenaga, disuruh kerja bagus itu di depan kita bagus, betul atau tidak? Ketika kita pergi, sakar PDW, ikut SOP ya, iya ikut. Gitu. Ketika pulang, pokoknya gini aja, itu yang bikin kacau. Dan minta maaf, itu yang paling sulit. Itu yang paling susah. Karena itu konsep tadi, bentuk santri, bentuk anak, itulah yang terbagus. Latih, didik, keluar 1, latih, didik, keluar 2, keluar 3, keluar 4. Sabar, 3 tahun selesai kok. Ya Mas ya, ayo semangat mudanya boleh, ayo terima kasih. Ayo yang lain Bapak Ibu, oh masih banyak yang belum bertanya ini ya. Ayo dari belakang dulu, 1, 2, 3, 4 ini. Jam berapa Pak Bambang? Oh, alhamdulillah masih cukup lama.
Cek cek. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Abid dari Kalimantan Timur. Oh, Kalimantan Timur Ya, ya. di Berau, Pak. Berau. Oh, sama bapak anak ini ya. Iya, sama Oke, Bapak. alhamdulillah. Ya, jadi eh, jadi Bapak di Kalimantan ada tanah mungkin sekitar 300 meter, Pak, Iya. persegi. Nah, itu kami berencana ingin memulai. Nah, tapi yang jadi pertimbangan di awal adalah komoditasnya. Kami ingin memulai nernak. Pada awalnya Bapak pengen puyuh. Bapak pengen puyuh. Tapi menurut Pak Bayu itu apa untuk sumber harian ya? Itu apa baiknya puyuh, ayam, itik atau mungkin yang lain, Pak? Dan kemudian bagaimana untuk pakannya? Kita lihat kalau pakan yang ya mungkin pakan-pakan yang di sana atau pur atau yang lain kan masih mahal ya, Pak. Betul. Itu bagaimana? Dan bagaimana membentuk circle-nya, Pak? Agar itu berputar begitu, siklusnya. Oke, mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini di kota atau di kota atau di desa, Mas? Di kota, Pak. Tengah kota ya? Ya, di kota. Baik. Bapak Ibu, mulai dari mana itu pilih dulu. Apa yang disenangi? Puyuh, apakah bisa? Bisa saja. Saya dulu mulai puyuh cuma 300 ekor. 1 tahun jadi 20.000. Puyuh. Ini santrinya Pak KB itu mulai dari 300 ekor juga, Pak ya. Jadi berapa, Pak? Hampir 1 juta. Pondok pesantren juga itu. Setelah 1 juta di demo. Karena di tengah-tengah kampung. Jadi begini, yang pertama, bukan komoditas apa yang ditanyakan, yang disenangi apa. Oke ya. Yang kedua, bisa dijual tidak? Jangan sampai produksi yang kita tidak bisa jual. Produksi itu Mas minta tolong, nggak usah cari yang eksotik, yang aneh, yang umum tapi buat yang terbagus. Terus yang ketiga, ini yang paling penting. Kalau puyuh, kalau ayam, bebek itu sebenarnya umum semuanya. Tapi sekarang saya bukakan sedikit. Kalau puyuh, puyuh itu Bapak Ibu binatang yang paling unik. Dari telur menjadi telur, tahu maksud saya ya, dari telur ke bertelur cuma butuh waktu 2 bulan lebih 3 hari. Jadi perkembangannya sangat cepat. Boleh puyuh, boleh mulai main-main. Nanti nonton di YouTube, beli aja bibitan dulu jantan betina dikawinkan buat rekayasa genetika sampai bisa membuat parent stock. Jadi puyuh hitam, puyuh putih, yang putih kan semua rata-rata betina. Jadi betina putih, jantan hitam dikawinkan, terus sampai akhirnya menghasilkan juga betina yang keluar pasti warna putih, begitu. Itu cuma butuh waktu 3 siklus, anggap aja sekitar 9 bulan lah. Terus yang kedua, apakah puyuh bisa buat pakan sendiri? Bisa. Pakan terbaiknya puyuh biji-bijian. Biji-bijian terbaik berarti jagung. Terus untuk proteinnya bisa kasih asola. Terus yang ketiga, seandainya mau tanam sorghum juga boleh. Tapi kalau di sana kira-kira tanam jagungnya masih ada lain lagi enggak, Pak? Tapi orang Berau itu pasti tanahnya Berau. Berau itu tahu Bapak Ibu? Kosong. Banyak sekali. Ini 300 ini saya tanya tadi, mau tanya 300 meter atau 300 hektar? Soalnya Berau gitu ya kan, tanahnya kosong luas gitu. Jadi seandainya kalau di Berau suruh tanam jagung pasti tidak bingung lahan ya Pak ya. Gampang, tinggal tunjuk gitu aja. Nah, terus yang paling penting karena punya tanah di pasar, saran saya satu, jadikan sebagai market. Bisnis yang paling menguntungkan Bapak Ibu, ini di tempat kami semua namanya adalah rekreasi. Kenapa Bapak Ibu nanti harus sampai level tertinggi yang namanya rekreasi?
Kalau punya tanah cukup luas di tengah kota, tidak usah terlalu luas sekali. Tempat rekreasi itu berasal dari dua kata Bapak Ibu, re dan kreasi. Jadi rekreasi itu adalah suatu tempat yang ketika kita bisa datang dan kita bisa berkata, saya punya ide lagi. Jadi sebenarnya kata rekreasi itu hubungannya adalah edukasi. Edukasinya di mana? Ini saya kasih tunjuk. Seandainya jangan 300 meter lah Pak, 1000 meter Pak. Ya, 1000 meter ada ayamnya, ada kambingnya, ada kolamnya, ada sayurnya, ada padinya. Saya jamin sudah. Anak-anak sekolah itu datang ke situ pasti mau. Kemudian di depan buatkan warung Pak, rumah makan. Rumah makannya bisa petik sendiri, dimasak di situ Pak. Terus yang kedua menunya bukan hanya menu es jus, es teh, es dawet, es kopi dan sebagainya. Menunya di situ jus kolesterol, jus diabetes, jus asam urat ya tetap ada es teh gitu loh. Paham maksud saya di situ? Jadi tempat kini jadi edukasi apa? Edukasi kesehatan. Untuk anak-anak edukasi pertanian, makanan sehat, edukasi peternakan, bisa ngadakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan inilah goal kita. Semua tempat kami begitu Bapak Ibu. Jadi semua tempat kami yang sudah besar, yang tidak untuk umum lagi ya, artinya bukan untuk pelatihan lagi ya. Itu semua adalah tempat rekreasi, kolam renang seperti itu. Tempat kami gratis masuknya. Kalau makan bayar. Kalau makan saja. Kalau enggak makan ya enggak bayar. Kalau renang bayar. Kalau cuma rekreasi di dalam, lihat kambing, lihat sapi, lihat ikan, lihat semuanya gratis. Ngasih makan kambing gratis Pak. Apa? Bawa pulang bibit bayar Pak. Bawa telur bayar. Jadi kami begini Bapak Ibu. Biasanya belakang tempat rekreasi, depan kasih supermarket. Biasanya begitu. Kita jual barang-barang kita di sini. Ya Mas ya, yang muda ya, mimpikan itu ya. Jadi belakang itu ada ayam, ada kambing, ada sapi, ada tanaman semua, bisa petik sendiri. Terus habis gitu bisa dibawa pulang, bisa dimasak di situ, makan sama-sama. Dan itu akan jadi luar biasa. Besok kalau Bapak Ibu yang ke Surabaya gitu, kapan launching Pak KB-nya di Surabaya? Launching kapan? Pak Fauzi? Desember. Dia membuat konsep ini 1.500 Bapak Ibu, tapi bukan 1.500, 10 hektar. Di nilainya 100 miliar tanahnya. Naira mana Pak? Driorejo. Ini kedamaian, Damaian. Nanti kalau pas datang ke sana boleh. Jadi kalau dia ini food estate apa untuk itu Bapak Ibu, untuk rumah apa perumahan. Jadi untuk bukan real estate lah, perumahan biasa. Jadi dia adalah pengembang yang luar biasa. Rumahnya ini satu kawasan 1.000 rumah Bapak Ibu. Karena kawasannya ada 1.000 rumah, di depan sini dibuatkan 10 hektar, dibuatkan isinya ayam, kambing, rekreasi, makanan, kolam, sayur dan sebagainya. Pasarnya di mana? Di sini. Nah, Bapak Ibu tidak perlu punya perumahan. Kalau tetangganya ada 1.000 kakak, 1.000 rumah, tinggal buat saja duplikasi. Dan ini yang akan kita minta nanti Bapak Ibu bangun di tiap kota. Perkara ke bupati, ke wali kota, nanti tim kita yang akan maju. Biar tanah dikasih gitu loh. Tujuannya apa? Untuk menyehatkan kota. Jadi tolong ya siap-siap ya. Kita akan lari kenceng Bapak Ibu ya. Indonesia maju 2027, 2030 akan tercapai. Tidak usah lihat siapa pemerintahannya, yang penting Bapak Ibu bergerak. Karena tujuan kita mensejahterakan rakyat Indonesia. Setuju ya? Oke, ayo mari yang di sini 1, 2, 3. Oke, 3, oke. Oh sini terakhir nanti Bapak ya. Tidak apa-apa, karena menyendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Pak Bayu, saya Mardianto dari
Kalimantan Tengah. Baik, Bapak. Oke. Ya, saya di Kalimantan Tengah banyak tanah di teman-teman ya maksudnya, tapi sudah banyak yang tergarap. Akhirnya kami diajak teman ke daerah Ketapang, Kendawangan, Kalimantan Barat. Baik. Nah, di sana tempatnya sangat luas, rata. Kalau air sungai juga banyak. Nah, ini yang ingin saya tanyakan yaitu wilayahnya yang luas itu Padang Ilalang dan Pakis. Nah, apakah bisa kita membuat herbisida baik yang kotak maupun yang sistemik kita buat sendiri untuk menghemat biaya agar nanti mungkin bisa membantu juga orang-orang sana, warga yang mau membuka lahan biar bisa sama-sama kita bantu kalau seperti itu. Dan juga untuk sawit yang sudah ditanam ya di teman-teman di sana, mungkin kalau solid kan sudah mulai susah kita mendapatkan dan harus beli juga di perusahaan itu. Nah, kalau satu rit itu 200.000 baru di perusahaannya, belum ongkos angkutnya. Jadi mungkin apakah ada untuk membuat pupuk sawit, apakah harus solid atau yang lainnya, mungkin ada trik-trik yang lain untuk menyuburkan sawit-sawit masyarakat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, untuk membuat herbisida itu kita gunakan namanya daun mangga. Sama air kelapa 80%. Waktunya 14 hari. Dosisnya 250 ml per 15 liter. Daun mangga. Daun mangga yang enggak kering ya, yang masih hijau ya. 20%, anggap aja sekitar 2 kilo, ini 8 liter. Di blender jadi satu sampai halus. Nggak usah disaring dulu, masukkan dalam satu tempat fermentasi selama 14 hari tertutup. Nanti aplikasinya 250 ml untuk satu tangki air. Ini dia bersifat sistemik dan kontak. Ya, dia juga kontak, dia akan membunuh langsung, juga sistemik. Ini yang paling bagus kalau daun mangga ini untuk alang-alang. Kemudian yang kedua Pak, kalau untuk sawit, kalau memang kesusahan solid, memang kita juga repot Bapak Ibu. Dulu ketika solid banyak, semua orang saya cari dengan solid untuk jadi pupuk. Tapi sekarang solid kan sudah mulai langka. Karena perusahaan juga sudah mulai buat sendiri. Karena itu kita keluarkan produk Pak, namanya Katalis Booster. 1 hektar sawit itu perlu 1 ekor sapi. Jadi begini caranya. Kalau Bapak punya 1 hektar wajib punya 1 ekor sapi, makannya kalau boleh dengan pelepah. Pelepah sawit. Ditambah rumput yang ada. Dosis pemberian katalis ini 1 mili per 300 kilo sapi. Jadi kalau seandainya di Kalimantan kan banyak sapi Bali di sana. Sapi Bali itu kan berat antara 300 kilo, jadi dosisnya cuma 1 mili. Dan ini adalah pupuk termurah di Indonesia. Sehingga kenapa biayanya 1 hektar per tahun itu hanya 108.000. Berarti per pohon cuma anggap aja enggak sampai 1.000 rupiah per tahun. Tapi bisa dengar ya, masih bisa dengar, tidak apa-apa ya. Oke ya. Dan itu saya tulis karena takut terganggu dengan hujan.
Bisa diterima? Jadi minta tolong cara buatnya begini Bapak Ibu. Katalis booster ini Bapak Ibu, kita membuat pupuk di dalam perutnya sapi. Begitu kotoran keluar sama kencing dicampur, diaduk jadi satu, ini langsung keluar, langsung jadi pupuk. Nggak usah tunggu 2 hari, 3 hari, seminggu, nggak perlu. Begitu keluar, campur kencing sama kotoran, campur dengan air 10 kali lipatnya. Siramkan di pokok sawit. Dosis per pohon itu 6 liter per bulan. Borosnya di sini tenaga sedikit, tapi kan enak mana beli pupuk atau bayar tenaga sendiri? Tenaga sendiri kan lebih enak kan? 6 liter per pohon per bulan. Jadi diputeri dulu terus begitu. Buahnya tidak akan pernah berhenti. Kalau kepengen buahnya besar baru dibuatkan KCL. Tapi kalau kepengen buah standar 10-15 kilo enggak usah pakai KCL. Kalau pakai KCL atau pakai nutrisi itu jika kepengen berat antara 20 hingga 40 kilo. Seandainya di tempatnya Bapak Ibu banyak melimbah ikan ya, limbah isi perut ikan. Nah, isi perut ikan ini diolah sama seperti ini, 20% perut ikan, 80% air kelapa, tapi dikocorkan tiap bulan satu pohon 1 liter. Nanti buahnya itu bisa sampai 20 kilo, 40 kilo Bapak Ibu. Bisa dimengerti? Oke, baik. Ayo mari 2 di sini, 1, 2 dulu, terus nanti 1 ya di sini ya. Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bayu sudah memberikan kesempatan untuk bertanya. Baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ajib Ahmad Ardiansah, asal dari Magetan. Baik. Baik. Untuk ya saya mengikuti pelatihan di sini, yaitu ingin menambah pengalaman lagi tentang pertanian, karena basic dari orang tua atau dari kecil emang udah terjun di pertanian. Cuma kalau di desa itu pertaniannya ya monoton kayak begitu tersebut. Dan untuk sekarang itu mencari pupuk yang komersil itu emang agak susah Pak Bayu. Apalagi yang non subsidi itu harganya sangat-sangat mahal sekali. Makanya saya ingin mengembangkan di desa itu bagaimana caranya biar kita bisa membuat pupuk yang dari organik yang kandungannya itu nggak jauh beda dengan pupuk-pupuk komersil yang dijual. Nah itu, terus karena menurut saya 2 hari ini masih kurang buat saya, mau tanya lagi apakah ada di sekitaran Magetan atau Madiun yang bisa bisa saya ikuti untuk latihan-latihan selanjutnya gitu Pak Bayu. Untuk yang keduanya, karena di rumah saya juga memiliki juga beternak ayam juga, dan untuk sekarang itu biaya pakannya itu kalau kita mengandalkan biaya pabrik itu kosnya enggak ketemu Pak Bayu. Ayam pedaging atau petelur? Kampung pedaging. Ayam kampung pedaging KUB ya. Ya, sejenis KUB. Nah, kalau menurut saya itu saya ingin mengembangkan tentang ampas, kayak ampas singkong, ampas tahu itu kan banyak gitu Pak Bayu. Gimana caranya kita mengolah itu dengan protein yang enggak kalah dengan produk-produk atau seperti konsentrat tersebut gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau pelatihan Mas tanya Pak Bambang ya. Jangan pelatihan terus, kapan kerjanya? Iya, kalau bimbingan pasti dibimbing. Banyak orang yang sering pelatihan terus, kapan kerjanya kalau pelatihan terus nanti. Actionnya kapan begitu. Jadi begini, buat pupuk yang sudah kita pelajari di sini Mas, itu sudah bisa setara dengan pupuk kimia. Kenapa kok begitu? Saya tunjukkan ya. Sebenarnya pupuk ini saya uji coba itu tahun 2018 Bapak Ibu. Sudah 5 tahun yang lalu. Tempatnya ya di sebelahnya sampean. Ini Lembean, kemudian di sini Kedung Banteng Mas. Jadi percobaan pertama itu di Kedung Banteng.
untuk tanaman padi. Waktu itu kita cuman kasih yang cairnya bukan yang padat. Tapi karena ada fluktuatif, karena itu kita gunakan yang cair dan yang padat. Jadi apa yang sudah dipelajari insya Allah itu sudah betul. Terus nanti jangan putus asa. Jangan buat terlalu besar pabrik pupuknya. Buat standar dulu. Untuk sendiri dulu sambil cerita. Karena apa? Menjual ke petani itu susahnya minta ampun. Jadi mulai dulu, buat dulu, buktikan dulu, baru orang akan tanya dan baru akan berkembang. Saya mau katakan jujur Bapak Ibu, butuh mempengasosialisasi ini 3 tahun. Panen pertama ditanya, panen kedua dilihat, panen ketiga baru dipercaya. Panen keempat mereka baru mau beli. Itu konsepnya ke petani. Kemudian yang kedua, untuk pelihara ayam kampung. Ayam kampung kalau pakan beli saya jamin 100% rugi. Karena itu kita harus buat harga patokan paling mahal 2.500 sampai 3.000. Nah, usahakan sebenarnya ini kalau beli. Tetapi kalau goal kita usahakan sebenarnya mata rantai tadi. Kalau mau pelihara ayam kampung, tolong tanam jagung, wajib. Kalau seandainya tidak ada jagung Pak, saya adanya ampas. Ampas kalau beli juga termasuk mahal. Karena ampas itu kelihatan murah karena proteinnya rendah. Nah kalau ampas itu dikasihkan ke ayam sayang. Kalau ampas dikasihkan ke bebek boleh. Karena beda proses fermentasinya, pakannya beda. Nah kemudian yang ketiga, meningkatkan protein terbagus pakai asola. Asola atau lemna. Itu adalah yang terbagus. Jadi kalau seandainya masnya mau jagung 1, asola 1, wah ini sudah luar biasa. Jagung protein sekitar 14%, asola protein kasar 40, kalau realnya kita anggap aja 30, berarti 44 dibagi 2 ketemu 22%. Sudah sama dengan pakan pabrikan. Ini konsep ngitung proteinnya. Bisa dimengerti kira-kira? Oke, mari Bapak ya. Oke, sudah pegang mic-nya belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Bayu, nama saya Imam Supeno dari Purworejo. Saya mempunyai lahan dengan luas 2.500 Pak Bayu. Baik. Tapi lahan tersebut posisinya pereng Pak. Itu ada 4 kotak. Luasan segitu ada 4 kotak, posisinya pereng, tapi kemiringannya itu masing-masing sekitar setengah meter Pak. Di situ sementara ada tanamannya kelengkeng, kisaran jumlahnya 50. Sudah segede atas lutut Pak. Karena itu sudah saya tanam sekitar hampir 5 tahun yang lalu, tapi tidak rindang. Tidak rimbun karena apa? Karena dulu saya buat untuk populasi penyetekan kelengkeng. Setahun yang lalu itu sepi Pak. Akhirnya penyetekan tersebut agak berkurang dan bisa dikatakan tinggal paling 5% Pak sekarang. Ya. Saya mohon arahannya Pak. Saya mohon minta, saya ingin sekali lahan saya yang segitu itu dibuat konsep 1005 Pak. Baik. Ya. Jarak tanam berapa Pak kelengkengnya? Jarak tanam itu kelengkeng tersebut saya tanam di pinggiran Pak. Oh pinggiran. Iya saja. betul, di pinggiran semua. Agak rapat Pak karena waktu itu misinya hanya untuk diambil entresnya. Baik. Rata-rata ya 3 meteran Pak. 3 meteran. Betul. 3 meter rapat lah pokoknya itu Pak. Saya mohon arahnya Bapak supaya tanah tersebut berproduksi. Airnya bagaimana Pak? Lancar Pak, airnya lancar. Sementara sampai sekarang saya masih mempunyai tenaga kerja 1 Pak. Sampai sekarang saya pertahankan. Baik. Pertama Pak, yang kedua, rumah saya dekat pemotongan sapi Pak. Rumennya banyak. Baik. Rata kalau hari Sabtu sama Minggu itu sampai bisa sampai bisa motong 2 sapi. Rumennya dibuangin Pak.
Sebelahnya di tempat sebelahnya pemotongan tersebut adalah kali, dibuang. Itu misal itu saya kumpulkan untuk apa Pak? Maka tenawon, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari lahan ke rumah jauh enggak Pak? Baik. Dekat sekali. Sekarang begini, Bapak Ibu ini contoh. Gara-gara bapaknya bersebelahan dengan RPH, rumah potong hewan. Rumah potong hewan itu punya limbah yang pasti rumen plus darah. Rumen plus darah Bapak Ibu jikalau digabung jadi satu, diolah menjadi pupuk, ini jadinya pupuk yang berkualitas. Kita ngandung nutrisi yang tinggi. Nah, Bapak bisa gunakan konsep rumen plus darah plus air kelapa Pak. Itu kalau dengan cara yang biasa. Tapi itu hasilnya luar biasa karena apa? Dosisnya 50 mili per 15 liter. Tetapi kalau Bapak mau, karena ini limbah yang betul-betul banyak dan Bapak tidak ada harganya, kan tidak ada harganya. Jadi Bapak olah ini dijadikan seperti ngolah ZPT Pak. Jadi dioksidasi, tapi efeknya bau. Tapi ini nanti jadi pupuk horti yang luar biasa. Jadi cuman kayak tadi ya seperti ZPT, rumen plus darah tinggal dicampur dengan bahan-bahan hijau-hijauan apapun yang ada, kita olah jadi satu, kita jadikan ZPT. Bapak mau pakai katalis boleh, tanpa katalis juga boleh. Nah nanti kalau tanpa katalis cuman Bapak harus kira-kira dosisnya, cuman itu aja. Trial and error cuman itu aja. Tapi kalau Bapak pakai katalis, rumen dan darah ini sebagai pengganti air. Dan itu akan menghasilkan pupuk yang luar biasa. Sangat bagus. Terus yang ketiga, kalau Bapak sudah punya 2.500, kalau airnya bagus, Purworejo kan daerah sentral bibit Pak ya. Nah, di sana ini Bapak Ibu, kalau tanahnya terasering, ingat baik-baik, daripada air jernih lebih baik air kotor atau air jernih untuk nyiram? Kotor. Karena itu saran saya punya alat kolam Pak. Siapa tahu nanti ke depan di sini bisa berdiri rumah makan Pak. Bapak bisa pembenihan di sini, pembenihan juga laris Pak untuk Purworejo, tapi pembenihan yang sudah ada buahnya Pak. Jadi potnya agak besar-besar. Jadi terus yang kedua, ikan di sini sebagai tambahan sumber penghasilan. Kemudian setelah itu baru ada yang konsep 1005. Ada ayam, ada kambing, ada sayur, ada ikannya. Nah, goal terakhir Bapak Ibu, ini minta maaf, goal terakhir semua bisnis kami, entrepreneurship di bidang pertanian adalah eduwisata. Jadi goalnya adalah ke sana. Nanti semua Bapak Ibu, ketika nanti di grup kita arahkannya begini, seandainya punya lahan sampai 1000 meter, sampai 2000 meter, jalannya semua di paving. Kalau boleh orang masuk ke sawah itu bawa troli Bapak Ibu. Jadi belanja sayur itu bukan lagi belanja sayur yang masih dalam kantong, sudah dipanen. Belanja sayurnya petik langsung di lahan. Tunjukkan cara buat pakannya, tunjukkan cara buat pupuknya, tunjukkan cara penanamannya, tunjukkan cara ngasih makannya, tunjukkan pemupukannya. Maka Bapak Ibu akan punya santri sebanyak-banyaknya. Karena sudah tidak ada lagi dusta di antara kita, betul atau tidak? Terus yang kedua, pertama Bapak Ibu bisa tanam langsung di tanah. Tapi berikutnya Bapak Ibu tidak boleh lagi tanam di tanah. Bapak Ibu harus tanam di dalam polybag atau di dalam galon seperti yang kita contohkan. Karena apa? Ini hanya jadi showroom nanti ke depannya. Siapa yang produksi? Anak-anaknya Bapak Ibu, mitra-mitranya Bapak Ibu yang ada di luar, yang bagian suplai ke situ. Jadi ini jadi apa berarti Bapak Ibu? Supermarket. Betul atau tidak kira-kira? Orang hari ini Bapak Ibu senang dengan supermarket. Kami dulu jualan sayur Bapak Ibu, sayur potong. Cabai petik. Setelah orang-orang itu sudah jadi pelanggan tetap, mereka sekarang tidak mau beli yang potong. Mereka beli sama polybagnya. Tahu kata mereka, kulkas hidup. Jadi seperti cabai nih, beli satu. Ini kan masih 3 bulan, 4 bulan kan masih bisa dipanen kan. Makanya kan cuma butuh 2 biji, 3 biji tinggal petik begitu kan. Terus yang kedua kalau Bapak Ibu sudah buat yang pakai galon nih.
Kayak begini, ini perlu mupuk lagi enggak? Sudah enggak perlu kan 2-3 bulan kan. Dia cuma tinggal panen terus saja. Terus yang kedua, seandainya 1 galon dihargai 15.000 sampai 25.000 deh. Kadang-kadang anak-anak itu kadang-kadang jual sampai mahal. Kalau saya kepengen jual itu 15.000. 15.000 seandainya 15.000, beli cabai 15.000 1 kilo kan lebih dari 2 minggu kan busuk. Betul atau tidak? Kalau ini beli 15.000 bisa enggak untuk 3 bulan? Lebih murah mana? 15.000. Bapak, karena bidang Bapak di sana itu pembibitan kan, buat polybag gitu kan sudah pekerjaan harian kan Pak? Tolong buat ke konsep itu. Masyarakat juga sudah terbiasa dengan konsep ini. Sehingga apa? Jangan langsung dipaksakan seperti ini. Bapak pelan-pelan sampai goalnya adalah ini menjadi supermarket. Supermarket sayur organik. Syukur-syukur sudah berinovasi, pakai melon, semangka, semua yang pakai gitu. Mari Pak ya. Maaf Pak, ini kan mungkin setelah nanti saya sampai rumah, itu jelas mau saya lakukan. Mohon Pak arahnya dengan lokasi seperti itu, saya membuat kolam di tengah atau di paling bawah Pak. Tadi di atas sendiri? Atas sendiri. Di bawah, paling dari jalan ada parkir Pak ya, space parkir Bapak siapkan 20 meter. Terus rumah, terus kolam. Rumahnya jangan besar-besar, untuk rumah makannya 6 meter aja cukup. Tapi parkir yang banyak, karena nanti yang datang bus Pak. Terus mengenai besarnya kolam, karena sepertiga lahan, itu rumus Pak. Sepertiga lahan kolam, sepertiga lahan adalah asola. Jadi begini, ikan itu Bapak Ibu percayalah, kan Bapak tidak mungkin kasih sapi di sini. Betul kan? Berarti tujuannya ikan ini kalau boleh saya tidak masih ikan lain Pak, gurami Pak. Atau nila lah. Tujuannya gurami atau nila itu apa Bapak Ibu? Itu adalah sapi dalam air. Kalau kelihatan sapi repot, tapi kalau kelihatan sapi dalam air enak. Terus yang kedua, ketika ini rumah makan sudah jalan Pak, ini hanya tempat transit akhirnya. Bapak tidak akan mungkin bisa pelihara sendiri. Ini jadi tempat transit aja. Siapa yang pelihara nanti? Bukan Bapak, mitra-mitra ini tadi. Bisa dipahami Pak. Sehingga apa? Ketika ini jalan Bapak Ibu ngeri. Saya mau katakan jujur, kalau level Bapak Ibu sampai di Intansari, integrasi pertanian desa mandiri, ini sudah 1 bulan 1 M loh. Saya mau tanya jujur, satu desa 1000 KK itu biasa atau luar biasa desanya? 1000 KK 1 bulan belanja 1 juta itu besar atau kecil? Sedengan kan Pak? Bukan orang kaya kan? Bukan kan? 1 juta kali 1000 orang berapa? 1 miliar. Seandainya kita ngambil profit itu 10-20%, sudah duduk manis 100 juta, 200 juta Bapak Ibu. Karena itu saya sampai betul-betul heran kalau program ini tidak jalan. Susahnya loh di mana gitu. Ini ilmunya ilmu katon, tahu ilmu katon enggak Bapak Ibu maksud saya? Bukan ilmu mistik. Ini loh ilmu gampang sebenarnya. Bukan goib, betul Pak ya? Ini nyata, jual sayur, jual ayam, jual telur, jual ikan itu biasa, tidak ada yang luar biasa. Harganya pun biasa, tidak ada harga murah, tidak ada harga mahal. Ini harga standar semua. Yang membedakan cuma satu, sistem. Terus yang kedua, yang tidak bisa dibohongi adalah kemandiriannya ini loh. Kalau Bapak Ibu contoh nih, datang ke satu tempat, di situ ditunjukkan, ini loh cara buatnya, ini loh pupuknya, ini loh makanan ayamnya, ini loh telurnya. Nggak usah disuruh, pasti Bapak Ibu sungkan dan pasti beli. Betul atau tidak kira-kira? Terus yang kedua, Bapak Ibu merasa diperhatikan, akhirnya merasa kayak punya saudara, betul enggak? Itulah di situ adalah pelayanan terbaik. Bapak, saya percaya ini orang Purworejo ini kan semua jago pembenihan semua ini ya. Saya minta tolong, kalau tanam di polybag itu sudah pekerjaan makan garam sudah itu. Nah,
Tangannya sudah hafal, cepet Pak. Lah karena itu tinggal betul, tinggal buat sistem. Nanti Bapak boleh kan karena sudah pelatihan di sini, boleh sebut di sini mitra BSN. Ya Pak ya, saya doakan berhasil ya. Jangan kecil tempat parkirnya, saya doakan busnya datang nanti. Jadi nanti akan begini Bapak Ibu, banyak orang studi banding. Saya nolak studi banding banyak sekali. Kenapa kok begitu? Saya berharap studi banding sudah tidak ke saya lagi, tapi ke teman-teman yang ada di bawah, begitu loh. Kalau semua nyari saya repot Bapak Ibu. Paham maksud saya ya? Jadi Bapak Ibu saya minta tolong menjadi wakil saya. Jadi bilang ke mereka, tidak usah ketemu Pak Bayu, ketemu saya sama gitu loh, ilmunya sama. Enggak apa-apa, tunjukkan fotonya. Oh saya sudah foto. Enggak, ilmunya sama. Lah, supaya Bapak Ibu dicap sama seperti kita, sama-sama berarti oh ini orangnya Pak Bayu gitu, ya, sering cerita saja. Sanadnya jelas. Iya, sanadnya jelas Pak. Ya sudah sering cerita aja sudah selesai. Karena apa Bapak Ibu, saya yakin apa yang saya sampaikan tidak ada yang bertentangan dengan siapapun dan tidak melawan siapapun. Saya tidak pernah melawan siapapun dan tidak mengganggu siapapun. Walaupun ya banyak orang iri, banyak orang tidak suka dengan cara saya, ajaran saya kan, yang paling punya perusahaan-perusahaan kan tidak suka semua ini juga. Tapi kan tidak apa-apa, yang penting Bapak Ibu bahagia saja. Yang dari bawah waktunya bangkit lah. Oke ya, pindah sini dulu ya. Mari Abah, mana mic-nya? Kalau sudah waktunya saya diingatkan Pak Bambang ya. Karena saya tidak bawa jam. Alhamdulillah, terima kasih atas waktu yang diberikan. Seperti yang dipertanyakan Pak Bayu kemarin malam menjelang tidur, apakah masih ada kendala untuk memulai? Iya, Bapak. Mungkin dibilang kendala, ya karena saya belum tahu bagaimana solusinya. Kami adalah orang-orang yang sebelumnya bukan berprofesi sebagai petani. Betul lah Pak. Dan mungkin bapak-bapak di sini juga banyak yang seperti itu. Ada yang pegawai BUMN, ada yang pengusaha tambang dan sebagainya. Bagaimana kita memulai sementara kegiatan-kegiatan kita itu masih padat. Bagaimana kita bisa segera mulai. Kemudian ini masalah gender. Apakah untuk kegiatan ini, kegiatan pertanian ini, itu juga cukup baik untuk dilakukan oleh ibu-ibu? Ibu-ibu. Baik, siap. Kalau perlu nambah ibu begitu biar. Untuk pendelegasian begitu. Sekian, terima kasih Pak. Ini hati-hati, kalau Pak Kiai matur begini hati-hati. Awas Pak Bayu, jangan terinfeksi. Jadi begini Bapak-bapak, Ibu-ibu. Saya minta maaf. Tadi di awal saya sampaikan, kita ini bukan hanya pertanian tapi ini kesehatan. Kenapa saya menghitungnya satu orang adalah 1000 meter secara intensif? Sebenarnya ini masih bukan bisnis Bapak Ibu. Ini masih sekolah. Setelah 1005 itu kan baru saya katakan itu di entrepreneur atau di investasi. Betul kan ya? 1000 meter ini sebenarnya masih kita sendiri yang kerja mampu Pak. 1000 meter itu saya ciptakan Bapak Ibu, itu banyak alasan. Kenapa sih konsep 1005 itu muncul? Saya katakan jujur. Pertama kali tempat training center yang saya bangun itu depan kampus di tengah kota. Lokasi depan kampus tengah kota di kawasan padat penduduk. Saya punya tanah 1300 meter. 300 meter saya jadikan tempat pelatihan, 1000 meter saya jadikan tanah kosongnya. Saya buat 1005 itu ngawur. Karena apa? Karena saya tanahnya tinggal 1000 meter gitu loh Pak ceritanya. Terus yang kedua, gara-gara tanahnya cuma 1000 meter, saya mulai sekat. Saya buat kolam harus berapa, saya harus buat sayur berapa, saya harus buat kandang berapa,
ayam berapa, semua itu akhirnya saya buat marketnya di situ. Gara-gara tanahnya 1000 meter. Setelah saya kerjakan, setelah saya hitung, ternyata bisa menghasilkan 5 juta per bulan. Karena itu teorinya menjadi teori 1005. Itu asal muasal. Jadi gara-garanya tanahnya cuma 1000 meter. Yang kedua, dari 1000 meter itu akhirnya muncul teori kesehatan. Saya waktu itu gemuk sekali badan saya, Bapak Ibu. Jalan aja susah. Dan tanah 1000 meter itu adalah tempat olahraga saya. Saya nyangkul, saya tanam, saya panen, saya ngasih makan ayam, kasih makan kambing, kasih makan puyuh, kasih makan ikan. Itu semua saya meniti. Sehingga satu hari itu bisa gerak 7.000 sampai maksimal 10.000 gerakan. Orang nganggur kan? Gerak aja dihitung. Terus yang kedua jamnya, pagi hari itu 1 jam, sore hari 2 jam. Sudah. Berarti berapa jam sehari? 3 jam. Ini untuk siapa? Untuk pegawai. Orang yang masih bekerja bangun jam 5 sampai jam 6, jam 6 mandi, persiapan jam 7 berangkat. Pulang dari kantor jam 4 atau jam 5 sampai rumah, nengok-nengok sampai maghrib di kebun. Setiap hari kita lakukan ini akan menjadi kebiasaan. Jadi kalau 1000 meter, kalau ditanya orang, itu kerjanya berapa jam? 3 jam. Nah, sekarang ini kan tahun 2013, 2012, 2013. Sekarang sudah maju, kita kan enggak usah nyangkul lagi. Jadi kerjanya lebih ringan lagi. Nyangkul itu 1 bedeng 1 jam Bapak Ibu saya pagi hari itu. 10 meter itu. Nyangkul sendiri loh ya. Dulu. Sekarang enggak kuat. Bukan enggak kuat. Kemarin saya nyangkul di proyek itu kemeng malam-malam kangen saya. Bantu-bantu angkat batu kemeng gitu. Tapi minta maaf, konsep di 1005 itu adalah konsep kesehatan apa? Manusia Bapak Ibu kalau bisa bergerak 7.000 hingga 10.000 langkah ini, gerakan, asam urat, kolesterol, diabetes takut. Takut dengan kita. Wah ini orangnya kenceng ini. Minggir gitu. Karena apa sih? Goal kita kan cuma kepengen sehat Bapak Ibu. Saya minta tolong. Yang membuat petani sakit juga gara-gara kerjanya lebih dari 10.000 gerakan. Encok, boyok, kan gitu akhirnya. Tapi kalau cuma kerja 3 jam begitu, bahagia. Kita tuh betul-betul jadi orang yang sehat gitu. Kalau laki-laki ini orang sehat itu kalau setelah subuhan masih maju ke depan lah itu sehat semua itu. Bukan maju ke belakang maksudnya. Loh iya setelah kencing tidur lagi. Itu sudah sehat gitu. Terus habis gitu setelah subuhan kencing terus pasti BAB, itu sudah normal. Jadi kalau orang sehat itu cuma itu saja. Begitu itu normal, semua berarti sehat. Dan untuk sehat itu butuh gerakan ini. Abah minta tolong. Sebelum orang lain mau, ayo main-main dulu Pak. Bapak cerita dulu dikatakan stres dikit enggak apa-apa gitu ya. Nanti sambil ajak jalan-jalan ke teman kita yang di Singosari ya. Siap. Kalau untuk ibu-ibu bisa enggak dilakukan? Bisa. Saya kasih testimoni Bapak Ibu. Saya di Papua ngajar ini ke bapak-bapak, satu pun tidak ada yang mau. Katanya mereka apa? Makanan di hutan itu banyak, tidak usah bertani. Ini jujur, ini orang Papua bilang begitu. Ibu-ibunya sama anaknya busung lapar Bapak Ibu. Kurang gizi. Kenapa kok begitu? Bapak-bapaknya cari makanan di hutan, habis berburu dapat babi hutan, bapak apa, bawa pulang rusa gitu kan. Setelah itu dipikir makan itu cukup untuk selamanya. Setelah itu sebagian dijual dipakai mabuk. Makanan paling 2-3 hari habis enggak kira-kira? Habis. Dia suruh kerja lagi, marah lagi. Loh kemarin kan sudah dapat makanan. Cari ke hutan, cari keladi, cari singkong, begitu aja. Nah akhirnya yang siapa yang mau ngerjakan program ini? Ibu-ibu akhirnya. Karena mereka memperhatikan anak-anaknya. Anak-anaknya makan minta ke bapaknya kan tambah dimarahi ya Pak Ibu.
Nah dari sanalah Pak minta maaf, ini tidak ada gender, semua bisa. Cuman kalau ibu-ibu tolong jangan disuruh nyangkul aja. Kalau santri, ini saya tunjukkan, kalau jumlah santri banyak Bapak Ibu, ini di Jombang, punya tanah 3 hektar untuk sayur. Satu santri cuman kebagian 2 meter. Dikerjakan kapan? Waktu istirahat sekolah. 2 meter selesai enggak waktu istirahat sekolah? Selesai. Bukan apa Bapak Ibu, ini wujud tanggung jawab yang harus kita bangun. Nggih, Bah, nggih. Nyuwun tolong begitu. Nanti setelah kunjungan pasti tertarik semuanya teman-teman. Terus langsung bingung, ayo segera mulai. Bapak bilang, jangan cepet-cepet gitu ya. Mulai dulu. Buat satu dulu apa? Anak-anak belajar bersama-sama dikeroyok sampai berhasil 1000 meter. Walaupun tanahnya 5 hektar, jangan 5 hektar sekaligus, 1000 meter saja. Setelah 1000 meter berhasil dipecah tim, akhirnya menjadi tim semua. Jangan tergesa-gesa. Program ini tidak perlu tergesa-gesa Bapak Ibu. Nanti kalau dalam teori terpaksa jadi kaya saya Bapak Ibu, yang membuat terpaksa Bapak Ibu harus kerja keras itu konsumen. Punya saya yang 1000 meter pertama Bapak Ibu, gara-gara kita ini terlalu banyak yang beli, akhirnya saya kasih kesempatan, yang butuh silakan panen sendiri. Waktu itu saya jual 1 meter 5.000 rupiah. Pagi-pagi itu tanaman sayur itu bersih sudah. Uangnya ditaruh di bawahnya keset. Gara-gara apa? Mereka sudah trust, mereka sudah percaya. Ya Pak ya, siap ya? Oke. Masih kurang berapa penanya? Habis ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Kita akan acara penutupan ya, Pak Bambang pimpin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Cek 1 2 3. Masih ada yang bingung? Enggak ada ya. Saya sepulang dari sini bingung, Pak. Bingung memulai dari mana. Calonnya sudah ada. Saya harus konsultasi dulu ya. Mau mulai dari mana Pak? Dipinang dulu apa disiapkan perabotnya dulu? Atau cari surat-surat dulu. Wah, ini sama ya istilahnya ya. Kita mau mulai dari mana? Baik teman-teman, kebersamaan kita selama 3 hari ini akhirnya harus selesai sampai di sini dan kita harus kembali ke rumah kita masing-masing. Kami berharap teman-teman tetap menjadi keluarga besar BSM dan saya berkomitmen dengan Pak Bayu, jika suatu saat nanti teman-teman sukses menjalankan konsep Pak Bayu, kita akan bersedia untuk berkunjung ke wilayah panjenengan semuanya. Ya. Siap ya? Wah, saya doakan dan teman-teman tetap berdoa juga dan dijalankan juga, semoga sukses semuanya. Kemudian nanti kita masukkan di link grup yang alumni, di sana banyak teman-teman yang angkatan sebelumnya. Harapan saya grup itu dimanfaatkan untuk sharing ilmu aja. Mungkin teman-teman udah tahu biasanya kalau posting macam-macam ya saya hapus gitu. Kadang-kadang saya karantina dulu biar jinak gitu. Kemarin kejadian beneran di grup ada yang posting link gambar-gambar apa gitu loh, video unyil. Kan ya repot. Kadang-kadang kita enggak tahu ya, mungkin kita sendiri yang enggak sengaja ngeklik kayak kiriman undangan atau apa, ternyata itu penipuan, virus, spam, akhirnya nyebar. Dan nyebarnya gambar-gambar. Sedangkan kita mau hapus itu kan harus lihat dulu gitu loh. Ya kan ya. Repot gitu loh.
Yang nyebar dosa ya saya sendiri ya. Kalau sambil merem ya nggak bisa gitu. Pernah terkirim itu sekitar 50-an stiker yang pornografi. Wah, kita susah juga. Karena di WhatsApp itu tidak ada fasilitas dihapus secara sekaligus, itu harus dibuka satu-satu. Kan ya repot. Takutnya tersimpan itu loh. Ya, itu aja mungkin kalau mungkin takutnya kita kan biasanya kita keluarkan dulu, takutnya teman-temannya ada yang nggak sengaja kena virus ya, jadi kita berbaik sangka, jadi kita keluarkan dulu untuk klarifikasi supaya karena isinya itu nanti bisa 1000-an orang, ya nggak semua orang itu seneng dengan masa kanak-kanak kirim stiker dan sebagainya ya, supaya yang dibagikan itu kegiatan teman-teman di wilayahnya, misalnya mungkin sudah kalau di grup sebelumnya wah ini sudah bisa punya penghasilan harian, udah nanam ini itu gitu, saling berbagi. Mungkin ada teman lain yang bingung ini tanaman saya kayak gini solusinya apa. Nah, itu aja yang kita harapkan. Jadi grup itu juga bukan untuk saya berdagang atau gimana, ya cuman untuk memfasilitasi teman-teman aja gitu. Karena kan saya juga jarang posting dagangan apa gitu ya. Kecuali ada yang tanya gitu, baru kita jawab. Dan mungkin Pak Bayu juga ada di grup tersebut. Selalu memantau apa yang jenengan posting itu semua dilihat kok sama Pak Bayu. Cuman jawabnya kadang-kadang lewat nomor saya, kadang-kadang lewat admin lain gitu ya. Baik Bapak Ibu, saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama 2 hari ini banyak kata saya yang salah, ada guyonan saya yang mungkin kurang berkenan atau menyinggung panjenengan yang ada di sini. Dari lubuk hati yang paling dalam saya mohon maaf lahir dan batin. Dimaafkan ya. Saya doakan yang belum punya segera punya, yang sudah punya tambah lagi. Nambah lahan. Mulai lagi. Kayaknya guyonan aja nggak pulang-pulang ya. Biar nggak sedih. Biasanya kalau perpisahan tuh Pak Kabit itu suka bikin nangis gitu loh. Jadi ya pernah sampai saya peluk, saya suruh diam gitu. Takutnya terharu terus nggak pengen pulang. Ya, saya dan panitia yang bekerja di sini ataupun mungkin warga sekitar sini ada tempat tinggal yang kurang nyaman, kemudian di sini mungkin juga masakan yang kurang enak atau teman-teman ada yang sungkan mau nambah lagi ya. Kita banyak kekurangan, banyak yang salah mungkin dari tim kami dalam praktek maupun memandu teman-teman semua, membuat pupuk, menanam dan lain sebagainya. Ya, kita bukan manusia yang sempurna, kami menyadari banyak juga titik-titik kesalahan atau kekurangan kita. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala aja. Teman-teman, saya minta 3 orang mungkin untuk perwakilan maju ke sini untuk memberikan kesan dan pesan mungkin ya untuk teman-teman lain mungkin dan juga untuk kami tim dan juga Pak Bayu. Semoga ada yang berkenan. Monggo Pak, silahkan. Oh ini bapaknya yang belakang dulu, yang mengangguk pertama soalnya. Nanti masih bisa ya. Makasih Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Pak Bambang. Yang ingin saya sampaikan di sini kesan dan pesannya yang satu.
Saya di sini tuh banyak list pertanyaan yang sudah siapkan di rumah. Serius. Sampai teman saya tadi sebelah heran dia. Mas ini dari mana materinya gitu saya bilang. Satu mulai dari pakan unggas, mulai dari ayam, telur, ayam daging, ayam broiler semuanya sama puyuh tuh ketemu dapat tadi alhamdulillah. Kedua ikan, alhamdulillah selesai mulai dari ikan patin, ikan nila, ikan belut sama lele, alhamdulillah ketemu. Terus PR-nya pupuk semuanya alhamdulillah tercapai. Yang terakhir itu di list terakhir saya mau konsultasi tadinya lahan 2.400 meter saya yang kondisinya rawa dan di sana hamanya babi, monyet dan orang. Serius. Bahkan kemarin saya sebelum ke Jakarta mau ngolah saya dibilang sama bapak, itu lahan kamu beli untuk apa katanya. Pagi ditanam sorenya udah hilang. Diambil orang katanya. Hama. Bingung, saya tadinya bingung. Mau diapain ini lahan, kalau nggak digarap ya sayang, digarap ya si malakama gitu kan. Terus ketemu beberapa teman yang udah bertanya tentang pengelolaan lahan, penataan sketsa lahannya seperti apa, pembagian lahannya seperti apa, terus mulainya dari seperti apa dulu gitu. Alhamdulillah terjawab. Nah mungkin banyak di teman-teman di sini, orang-orang di luar sana yang memiliki permasalahan seperti saya gitu. Mau berternak ayam kok mahal, mau pembibitan ikan kok susah, mau berternak apapun kok kayaknya ruwet gitu loh. Nah mulai dari mana? Alhamdulillah dengan ilmunya Pak Bayu, dengan tim BSM yang mensiarkan ilmunya tentang ilmunya yang memang kita butuhkan ini, mulai dari kesehatan dan pertanian, itu lahir batin saya ucapkan terima kasih banyak untuk tim BSM, semoga berkelimpahan dunia akhiratnya. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk teman kita. Saya doakan semoga teman-teman tidak menjadi hama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya berdiri di sini mewakili teman-teman semua yang ada di ruangan ini. Saya sebagai wakil dari teman-teman ini mengucapkan terima kasih kepada tim BSM. Dan yang kedua, minta maaf yang sebesar-besarnya Pak Bambang atas kelakuan kami, ketidakkesopanan kami, atas celutukan kami yang mungkin sedikit menyinggung kami. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih kami selama di sini dijamu dengan makanan-makanan yang terenak, tersehat dan terkenyang, Pak. Saya akui, saya makan di sini tuh nasinya di atas sana saya hitung, Pak. Capek nanti hitungnya. Yang jelas itu saya sering tanduk, Pak. Itu. Dan selanjutnya di sini kami dapat ilmu yang banyak sesuai dengan Mas yang tadi. Di sini banyak pertanyaan aslinya. Dan yang tertulis hanya seberapa. Tapi alhamdulillah di sini tidak saya tanyakan sudah terjawab semuanya dan alhamdulillah kemarin sebagian yang belum terjawab sudah terjawab oleh Pak Bayu dengan secara langsung. Dan sekali lagi kami terima kasih atas ilmu yang diberikan kepada kami. Dan dengan harapan ya, akhirnya kan punya harapan. Nanti pertama grup yang satu angkatan jangan dihapus Pak ya. Dan nanti insya Allah digabungkan dengan tim grup nasional Pak ya. Alhamdulillah tim alumni nanti kita saling tukar informasi. Dan sekali lagi untuk grup di angkatan 21 ini tolong perkenalan juga lewat grup. Saya nama siapa, dari mana, nanti di save masing-masing. Ngoten nggih? Nah, mungkin sudah sebagian, belum keseluruhan. Nah, kan gitu. Saya sudah sekitar saya sudah saling berkenalan, tukar nomor masing-masing sudah di save. Tapi untuk keseluruhannya belum, masih banyak yang terlewatkan, begitu ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga pertemuan kali ini
kita selamanya menjadi saudara, menjadi teman. Karena sebanyak teman itu masih susah dan satu musuh itu paling berat. Gitu ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ada lagi? Ya Pak, monggo. Terima kasih, bismillahirrahmanirrahim. Izin Pak Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anto dari Jakarta, mungkin dari teman-teman dari Jakarta seperti Pak Albert juga ada ya. Mewakili. Yang pertama, saya setelah selesai mengikuti seluruh aktivitas pelatihan, kalau saya ingat lagi dulu waktu saya masuk kerja, ini training awal pendidikan dan pelatihan sebelum saya mulai kerja. Ya, waktunya lebih lama di kantor dan ini luar biasanya lagi sudah di set up dari misi-visinya, visi-misi oleh Pak Bayu sudah di set up. Sehingga buat teman-teman yang ingin bangun usaha sebetulnya tinggal ngikutin aja. Kalau dulu di sekolah kalau kita ingat kalau nyontek itu kan dimarahin ya sama guru. Kalau sekarang nyontek itu diwajibkan. Diwajibkan nyontek, ikutin plek apa yang sudah diajarkan. Nah, yang berbedanya lagi dulu saya waktu mulai kerja Pak Bapak Ibu itu karena ingin dilihat kinerja bagus itu minggu pertama, minggu kedua pulang sampai jam 2 malam. Tadi dikasih lihat cuma 3 jam sama anak saya. Bener kan pilihan kita harus pindah kuadran saya bilang. Jangan mau jadi karyawan saya bilang. Waktunya tuh lebih singkat kan cuma 3 jam. 3 jam penghasilan sama UMK juga waktu saya mulai kerja tapi sampai jam 2 pagi saya. Mau sudah masuk jam 8 pagi, pulang jam 2 pagi untuk membuktikan bahwa saya bisa kerja. Untuk bisa dapatkan penilaian yang bagus. Artinya jauh lebih enak jadi petani sebetulnya. Saya ngeliat pilihan sama anak-anak saya ini. Nah yang kedua kalau sudah pintar, dikasih ruangan lagi untuk ngajarin. Supaya banyak orang lagi yang lebih pintar. Itu ladang amal lah kalau saya bilang. Yang lebih hebatnya lagi supporting sistemnya. Kalau di perusahaan itu ada namanya service after sales. Setelah pelatihan sudah mau dimasukkan dalam grup, ketika nanti butuh kesulitan langsung akan dibantu. Jadi supportingnya saya lihat luar biasa. Di BSM ini ya untuk memastikan bahwa peserta pelatihan ingin dipastikan berhasil. Jarang-jarang yang kayak begitu. Jadi investasi yang saya keluarkan sebesar 1 juta ditambah transportasi segala macam itu buat saya akan menjadi murah kalau saya terapkan. Tapi kalau saya nggak terapkan itu jadi mahal, walaupun cuma 1 juta plus transport. Karena itu jadi biaya yang sia-sia. Itu kalau buat saya. Jadi saya bilang sama anak saya, kalau ini mau jadi murah harus diterapkan supaya dia menjadi sangat murah sekali biaya pelatihan di sini. Gitu. Jadi nggak sia-sia. Nah, karena kami tinggal di Jakarta, memang kami tetap harus ngikutin yang cara yang diajarkan oleh BSM, mulai dari keyhole. Saya tetap harus mulai dari yang kecil, dan kebetulan juga karena saya juga belum nggak ada background di pertanian, memang yang bagus boleh dari yang kecil. Setelah mahir yang kecil 3x3, baru mungkin melangkah masuk ke 1005. Nah, saya pribadi bersama istri dan anak yang hadir di pelatihan ini, dan juga teman-teman mengucapkan banyak terima kasih sudah diberikan kesempatan karena memang saya 2 kali ngambil jadwal kegeser ke sekarang. Jadi luar biasa banyak sekali memang saya ngalami banyak sekali yang memang mau ikut pelatihan di sini. Kami mengucapkan terima kasih dan kami juga mohon maaf jika pada kegiatan ini kadang-kadang memang kami juga ada kekurangannya. Mungkin membuat panitia yang merasa nggak nyaman dengan kami sebagai peserta mohon dimaafkan. Mudah-mudahan Pak Bayu beserta keluarga disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ilmunya tetap terus bisa disampaikan
Pak KB, Pak Bambang serta krunya disehatkan dan diganti pahala kebaikan oleh Allah yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi mungkin saya kasih kesempatan lagi kalau sudah tidak ada. Tidak ada ya? Sudah ya, cukup ya. Sudah terwakili semua. Baik teman-teman, kita dengarkan dulu Pak KB. Monggo Pak KB memberikan tausiah. Jangan nangis. Begini aja berarti ya. Baik, terima kasih Pak Bambang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu yang sangat kami hormati, wabil khusus guru kami Pak Bayu Diningrat, Pak Bambang juga tim, dan juga Bapak Ibu semuanya. Ya, pertama-tama tentunya kita wajib bersyukur Bapak Ibu ya. Terlaksananya acara ini bukan juga semata-mata karena kehebatan kita Bapak Ibu, tapi juga semata-mata karena tolong dan karunia-Nya Gusti Allah ya terhadap kita semua, sehingga acara kita bisa berjalan dengan baik selama 3 hari 2 malam. Bapak Ibu alhamdulillah sehat semua ya. Walaupun sedikit ada sahabat kita yang rada ero dikit gitu ya, tapi alhamdulillah sudah bisa diatasi masalah kesehatannya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, tentunya ini sebuah kebahagiaan sekali buat saya khususnya Bapak Ibu. Saya selalu sering katakan dalam setiap acara itu bahwa setiap nambah pelatihan angkatan ini berarti nambah juga saudara dan persahabatan Bapak Ibu ya. Ini yang paling bahagia Bapak Ibu, mahal harganya tidak bisa dinilai ya, persahabatan dan persaudaraan ini. Mungkin nanti habis ini kita berjauhan Bapak Ibu ya di tempat masing-masing, yang saling mengiringi kan hanya doa kita bersama. Betul Bapak Ibu ya? Saling mendoakan, saling mendukung, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sukses sesuai dengan harapan Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin saya juga Bapak Ibu secara pribadi, mungkin secara tampilannya kok rada nyeleneh atau gimana gitu, ngomongnya kasar dan sebagainya waktu menyampaikan materi atau mendampingi Bapak Ibu ketika praktek, tentunya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Buat ya dari saya pribadi kepada Bapak Ibu semua, mohon dimaafkan yang sampai titik tidak ada lagi masalah di antara kita. Jadi kembali lagi ke 000 Bapak Ibu ya. Dimaafkan betul Bapak Ibu? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Dan terakhir tentunya Bapak Ibu tidak banyak yang saya sampaikan, biar beliau dari Pak Bayu nanti yang menyampaikannya Bapak Ibu. Sebelum Bapak Ibu kembali ke tempat masing-masing, ada pesan-pesan dari beliau yang nanti jadi energi buat kita semua ya, untuk membangun pertanian terpadu di tempat Bapak Ibu semuanya. Saya hanya berdoa yang terbaik buat Bapak Ibu semua, semoga Bapak Ibu selalu